Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema editor. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, saya harap kalian mampu memahami pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editor. Kemudian yang kedua, saya harap kalian mampu memahami informasi dalam teks cerita editor. Yang pertama, kita akan bahas masalah pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editor. Editorial disebut juga tajuk atau rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media atau institusi penerbit terhadap persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian, penulisan editor atau tajuk rencana dimaksud untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang bertindak atau melakukan sesuatu. Pada intinya, editor merupakan berita dogmatis, artinya mempengaruhi orang secara seolah-olah paksa atau memaksakan kehendak untuk diikuti ideologinya atau pahamnya. Kemudian, teks editor atau tajuk rencana yang memiliki papan atas memiliki ciri-ciri. Pertama, penuh dengan kehati-hatian. Artinya, orang yang mengeluarkan pendapat pasti dia memperhitungkan untung ruginya ataupun efek dari pendapat itu. Kedua, bersifat normatif. Artinya dia mempertahankan norma-norma yang ada dalam perilaku masyarakat tersebut. Kemudian kecenderungan konservatif, artinya konservatif ini arti harfiahnya artinya kolot, berarti ada sesuatu yang dipertahankan dalam tradisi itu. Kemudian yang keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam, artinya walaupun dia mengkritisi tetapi dia penuh dengan kehati-hatian dalam berbicara. Artinya penyampaiannya lembut dan seolah-olah dia tidak kritis, tetapi pada hakikatnya bahasa yang dikeluarkan sangat kritis. Kemudian yang kelima, mempertimbangkan aspek politis. Artinya segala sesuatu aturan ketatanegaraan dia pertimbangkan sedemikian rupa, barulah dia menulis sesuatu. Kemudian besar daripada aspek sosiologis. Aspek sosiologis ini adalah perilaku-perilaku masyarakat atau perilaku kelompok di dalam masyarakat, baik terhadap golongan ataupun organisasi. Jadi segala sesuatunya diperhitungkan. Kemudian teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah, dia berciri-ciri lebih berani, artinya menyampaikan segala sesuatu pendapat. Dia sangat berani dan sangat menanggung dia mampu menanggung risiko-risiko dan tidak terlalu memperhitungkan efek-efek yang ditimbulkan dari gejolak kata-kata yang dia keluarkan. Kemudian atraktif ini sifatnya selalu menarik dari sudut pandang orang-orang ataupun audiens yang mau diperdengarkan. Kemudian progresif artinya dia menciptakan suatu gerakan yang masif, yang mana itu dia juga bagian daripada kemenarikan di dalamnya. Jadi mempengaruhi seseorang itu luar biasa. Kemudian yang keempat, memilih pendekatan kritis yang bersifat tajam.
Jadi ketika dia mengeluarkan kata-kata, dia langsung menembak bahwa seperti ini sesuatu yang dilahirkan, atau segala sesuatu yang dia keluarkan baik berdasarkan kata-kata ataupun tulisan langsung mengarah kepada orang tersebut, tidak mempedulikan siapa mereka. Kemudian lebih memilih pendekatan sosiologis, artinya dia berpihak kepada perilaku-perilaku sosial atau dia berpihak kepada masyarakat dan daripada pendekatan politis. Jadi dia mengabaikan pendekatan-pendekatan ketatanegaraan yang bersifat penuh dengan aturan. Jadi bebas mengkritik. Kemudian sifat teks editorial krusial. Krusial ini artinya kejadian luar biasa dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Kemudian isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Jadi dia selalu berbicara, bercerita, ataupun menulis sesuatu selalu diperhadapkan pada perkembangan masyarakat luas. Kemudian memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Jadi segala sesuatunya dia susun sedemikian rupa atau dia mempunyai alur-alur yang bersifat kronologis. Ada rentetan kejadian di dalamnya yang diterangkan sedemikian rupa. Kemudian yang bagian D terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Jadi dia selalu mempertajam kritik-kritiknya atau tulisan-tulisannya itu di media tertentu atau di media bersangkutan. Jadi dia langsung menembak. Kemudian atau selanjutnya informasi dalam teks editorial. Pertama, di bagian A itu terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, kemudian conservation editorial, dan yang terakhir explanator editorial. Yang pertama adalah menjelaskan atau menginterpretasi. Jadi teks editorial ini menjelaskan atau menafsirkan teks-teks yang ada untuk dijabarkan atau diberikan suatu pemahaman kepada pembaca ataupun audiens yang dituju. Kemudian bersifat kritis. Jadi editorial ini sifatnya sangat kritis, tajam, dan aktual. Kemudian persuasif artinya membujuk dan memuji apabila dalam hal mengerjakan sesuatu dia mendapatkan sesuatu nilai tambah yang lebih atau dalam kategori baik. Akhirnya muncullah suatu pujian. Kemudian fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Sedangkan pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik atau prediksi, dugaan berdasarkan fakta-fakta empiris. Fakta empiris ini maksudnya dapat diindrai, kemudian masuk akal, dan atau terlihat atau ada kenyataan di lapangan, sehingga itu bisa dikategorikan sebagai dugaan berdasarkan fakta empiris. Kemudian ada harapan-harapan. Nah, setelah kejadian atau setelah mengeluarkan statement, dia mempunyai harapan-harapan. Yang mana harapan-harapan itu mampu menciptakan suatu efek, yang mana efek itu menimbulkan sesuatu solusi yang akan melahirkan teori-teori baru atau mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan saran penyelesaian masalah.
Jadi masalah itu mampu di cover atau diberikan suatu pemahaman yang mampu melahirkan teori-teori yang baru dan sifatnya bermanfaat. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya harap kalian menonton video pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir agar mampu memahami apa yang saya sampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.